Nanti diinstruksikan itu anak buahnya suruh korban semua. Tuh, sak kapolsek malah ngene kok, bupati korban sapi berapa? Anak buah ngono ku guai ae ngono. Harusnya ibu korban sapi 5, mari kita ditambah dari Pemkap itu ada 150 ekor sapi gitu ngono. Tapi anggaran pribadi ojo APBD. Mosok pengen nyusul 4 kepala daerah, ya janganlah, enggak lah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-fudala, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Sahadat az-zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ibu Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Kebumen, yang di bawah kepemimpinan beliau Kebumen mengalami kemajuan yang luar biasa, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam semua sektor. Tadinya Kebumen termasuk kabupaten yang tertinggal di Provinsi Jawa Tengah, tapi di bawah kepemimpinan Ibu Bupati melesat cepat. Kebumen makin elok, makin indah, makin cantik secantik bupatinya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran, keistiqomahan, kekuatan lahir batin untuk terus memimpin warga masyarakat Kabupaten Kebumen menuju Kebumen yang makin maju, makmur, sejahtera. Kebumen menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Janji mau ngundang saya, sampai sekarang belum. Sebenarnya pas hari jadi kemarin Kabupaten Kebumen, beliau minta saya untuk hadir, tapi karena waktunya terlalu mepet. Kalau ngundang saya itu minimal 3 tahun. Lah beliau dalam waktu 3 bulan minta saya datang, emang gua cowok apaan? Tapi semuanya sebenarnya bisa diatur. Ya, orang haji itu ada yang reguler, ada yang haji khusus. Jadi kan kereta aja ya, ada yang ekonomi, ada yang eksekutif gitu. Masa bupati kok nggak ngerti? Masya Allah, istimewa beliau luar biasa. Jadi saya mengikuti perkembangan Kabupaten Kebumen itu luar biasa. Sampai
kabupaten-kabupaten yang lain itu disalib semua. Keren, tepuk tangan untuk Kebumen. Ini karena dukungan dari masyarakat yang luar biasa, juga kinerja dari para kepala OPD dan semua komponen di Kabupaten Kebumen kompak untuk sama-sama memajukan dan mensejahterakan Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah. Wes ngene iki nambahi ora ngene iki. Para pejabat yang membersamai beliau, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebut nama dan jabatannya. Sedang bupatinya saja belum saya sebut nama, karena saya belum pernah menerima map dari beliau. Apa gobek-gobek apa itu? Camate gobek-gobek ngopo? Apa minta digeser di wilayah pesisir sana? Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, panitia dibantu keamanan dari Polri, TNI, sahabat-sahabat Banser, terima kasih partisipasinya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, hari ini kita diajak Ibu Bupati, tokoh-tokoh masyarakat dan panitia Desa Tlogo Pragoto Mirit untuk berhalal bihalal dan bersyawalan, asal jangan hanya berlebaran, karena sama-sama habis menjalani Ramadan. Setelah Ramadan, masyarakat Islam Indonesia itu punya 3 semangat. Ada yang semangatnya syawalan, ada yang semangatnya halal bihalal, ada yang semangatnya lebaran. Karena masyarakat Islam Indonesia itu memang ada 3 kelompok. Ada kelompok masyarakat Islam yang berusaha benar-benar islami, ikut kanjeng Nabi. Ada kelompok masyarakat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi. Ada kelompok masyarakat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Kalau bahasa Mirit, wonten tiang Islam ingkang nderek ajarane Gusti Allah, wonten tiang Islam ingkang katut ajarane penjajah, wonten tiang Islam ingkang tasik ngugemi ajarane para simbah. Kira-kira yang paling banyak yang ikut Gusti Allah, katut penjajah, apa nderek simbah? Makanya tahun barunya juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Gusti Allah. 1 Januari tahun barunya umat Islam yang katut penjajah. 1 Suro tahun barune umat Islam ingkang nderek simbah. Jenengan nderek sing pundi? Misalnya tahun depan bareng dalam sehari, 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro, semua dirayakan, diekspresikan. 1 Januari pusatnya di alun-alun Kebumen, pesta pora, kembang api, tiup trompet, nyumet mercon, ngundang artis yang goyangannya erotis. Kemudian 1 Suro tempatnya di Gerumbul yang terkenal angker tapi halamannya luas, pusaka-pusaka Kebumen ditokke kabeh. Kemudian kesenian tradisional, ada jaranan macam-macam. 1 Muharram pusatnya di Masjid Agung Kebumen, isinya pengajian. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Nah, para jamaah, jadi sama-sama habis menjalani ibadah Ramadan. Setelah Ramadan, masyarakat Kebumen itu ada 3 semangat.
Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya kaum priayi, kaum celononan. Sedangkan lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Sampeyan termasuk yang mana? Kaum sarungan, kaum celononan, apa kaum abangan? Ketoke malah irengan ketoke. Kaum sarungan itu kelompok santri semangatnya Syawalan. Kaum celononan itu kaum priayi semangatnya halal bihalal. Kaum abangan itu semangatnya lebaran. Semangat lebaran itu begini, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi memasuki Ramadan itu sedih seperti masuk penjara. Wis meh poso meneh. Sedih aku. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, ini orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa. Jadi hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan yang diharapkan apa? Kapan selesainya? Kapan bodone? Kapan rampunge? Kenapa begitu? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Begitu masuk Ramadan setannya dipenjara, sedih karena kawannya dipenjara. Maka yang diharapkan kapan kawannya dibebaskan dari penjara. Ramadan mau berakhir ku seneng. Alhamdulillah posone karek rong dino. Ada apa enggak? Ya itu orangnya sampai sekarang masih kipas-kipas kok. Sehingga begitu Ramadan tamat maksiat kumat, begitu Ramadan selesai ibadah prei, begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Karena Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum, begitu lebaran balas dendam. Makanya lebaran hari kedua ketiga do mencret kabeh. Ada apa enggak? Ada, aku ngerti kok. Ini orangnya juga datang, pokoknya orangnya agak gemuk. Itu hari kedua ketiga mencret terus. Ya karena balas dendam, sembarang barang dimasukkan. Coba bukti bahwa Ramadan tamat maksiat kumat, Ramadan selesai ibadah prei. Kemarin bulan Ramadan dididik sholat malam, namanya taraweh dan witir. Masjid musola di Kebumen rame banget, betul? Nah sekarang Ramadannya udah lewat. Masjid musola di Kebumen kalau malam hari sekarang sholat malamnya lanjut apa prei? Kemarin dididik tadarus Al-Quran, rame banget masjid musola di Kebumen. Sekarang Ramadannya udah lewat, tadarus Quran di masjid musola Kebumen lanjut apa stop? Berarti Ramadannya sukses apa gagal? Itu semangat lebaran. Maka lebaran itu hanya tradisi kok, siapapun boleh ikutan. Nggak dilarang sama pemerintah, nggak dilarang sama petugas keamanan. Tapi tidak semuanya berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau hanya lebaran silahkan. Meskipun Ramadan sama sekali nggak pernah puasa, boleh ikut lebaran, silahkan. Tapi ya aneh, nggak pernah puasa kok ikut lebaran. Itu kayak ada orang laki-laki pakai kolor tapi nggak katoan. Lah iya toh, wong nggak pernah puasa kok ikut lebaran. Beda dengan Syawalan. Syawalan itu semangatnya santri. Bagi santri Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni hanya tanggal 1 Syawal tok ditambah til.
Kalau digabung jadi tok. Nah itu pasangannya nggak usah dirubah-rubah. Digenti ya jelek, tok tol jelek. Harus tok til. Apa yang diketawain? 1 Syawal tok. Idul Fitri cuma 1 hari. Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Makanya orang Kebumen bilangnya bodo besar. Karena itu hari raya besar. Coba dari segi waktu, Idul Fitri itu cuma 1 hari. Tanggal 1 Syawal tok. Idul Adha kan 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar mana? Nah kan Idul Fitri cuma nyembelih ayam. Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar. Idul Fitri cuma ngeluarin zakat fitrah. Beras 2,8 kg, 2 kilo 8 on. Kalau Idul Adha harus mengeluarkan dana besar. Yang kaya seperti yang di panggung ini, ya kalau miskin nggak boleh ikut naik panggung. Paling yang miskin yang doprok dongsong itu. Yang Idul Adha itu harus mengeluarkan anggaran besar. Yang kaya mengeluarkan duit untuk menjalankan ibadah haji. Yang sedang mengeluarkan duit untuk nyembelih korban. Lah yang doprok itu bagian menghabiskan dagingnya. Nah santri itu adil. Yang kecil ya diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar. Yang kecil dianggap kecil, yang besar dianggap. Ayo tuh sayang jawab. Sing cilik ya dianggap, sing gede ya dianggap. Jangan dibalik-balik. Sing cilik digedhek-gedhekke, sing gede malah dicilik-cilikke. Kaya wong Tlaga Pragata. Waduh. Harusnya gini. Idul Fitri hari raya kecil ya biasa-biasa saja. Wong itu hari raya kecil, perlakukan sebagaimana kecil. Idul Adha itu yang hari raya besar, harus diperlakukan sebagaimana besar. Lah Tlaga Pragata kan kebalik-balik. Yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting dianggap tidak. Contoh sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah sama wajib lebih penting mana? Wajib. Berarti tarawih dengan subuh lebih penting mana? Subuh. Nah di Tlaga Pragata Mirit dan sekitarnya jamaah sholat subuh dengan jamaah sholat tarawih banyak mana? Katanya penting subuh. Lah itu kan kebalik-balik toh namanya. Halo? Loh kalau dibilangi yang bantah, ya pantas saja bah. Kalau taraweh itu jamaahnya banyak. Subuh kan udah tiap hari. Lah taraweh kan cuma setahun sekali. Ya udah kalau gitu supaya jamaah subuhnya rame, khusus Tlaga Pragata apa perlu diusulkan subuhnya setahun sekali saja? Mestinya mikirnya kan kalau tarawih yang sunnah aja dikerjakan berjamaah, apalagi sholat fardu harus lebih semangat berjamaahnya. Mestinya kan begitu, betul? Betul, tapi lambene tok. Prakteke masjidmu kalau subuh oke ndi wonge karo cagake. Nah berarti besok yang masuk surga para edan-edan sekalian yang saya hormati. Idul Fitri itu hari raya kecil. Ya kecil-kecil saja. Idul Adha itu loh yang hari raya besar. Ayo kita besarkan. Lah rata-rata masyarakat kan kebalik-balik.
Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggaran dibesar-besarkan, jajan macam-macam, kue macam-macam, beli baju baru nggak hanya 5, belum lagi masih jalan-jalan, hiburan macam-macam, anggarannya dipol-polke sehingga hari raya besar kehabisan dana sampai nggak bisa korban. Betul apa enggak? Ya salah. Kenapa yang kecil dibesar-besarkan? Coba beli baju 1 saja, yang 5 untuk beli kambing. Lho ya meneng wong kelakuane ngono kuwi. Ini bukan hanya yang di bawah, termasuk yang duduk di panggung. Makanya izin Ibu, nanti diinstruksikan itu anak buahnya suruh korban semua. Tuh, sak kapolsek malah ngene kok, bupati korban sapi berapa? Anak buah ngono ku guwaki ae ngono. Harusnya Ibu korban sapi 5, mari kita ditambah dari Pemkap itu ada 150 ekor sapi. Gitu. Ngono, tapi anggaran pribadi aja APBD. Mosok pengen nyusul 4 kepala daerah, ya janganlah, enggak lah. Jawa Tengah wis 4, telu ya. Padha ya, Jawa Timur ya ya. Wis to meneng. Lah itu gara-gara tak ingetin gak gelem manut tok. Tak ingetin lho gak gelem manut. Rumangsaku rumangsane cangkem kuwi ra mandi apa piye? Lah kene wis oleh berita langit tok. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Bagi santri, dan santri itu nggak harus orang yang tinggal di pondok pesantren. Siapapun yang berjiwa dan berkepribadian santri layak disebut santri. Meskipun pakaiannya gaya santri, jubahe klengsreh lemah, sorbane ombo 17 meter kaya Batman, sirahe diubel-ubel gombal gede sakbane prauto. Tapi kalau jiwa dan kepribadiannya tidak mencerminkan santri, nggak pantas disebut. Paham? Loh, camat tapi jiwanya santri, pribadinya santri adalah camat santri. Bareng, camat. Dan ramil yang jiwa dan kepribadiannya santri adalah dan ramil. Nah, bupati nek nyangoni kiai yang jiwa lo meneng to, yang jiwa dan kepribadiannya santri adalah bupati. Nah, santri ku nek ketemu kiai adabe piye? Ngono. Mosok salaman kok alus. Ngono. Santri meneng atau meneng? Siapa ngomong ngerayu mau? Enggak lah, saya sama Ibu Bupati itu sudah sehati. Sama-sama berjuang untuk masyarakat, cuma beda jalur. Beliau melalui jalur pemerintahan, saya melalui jalur-jalur seperti ini. Nah, ini harus sinkron, harus selalu kerjasama. Delok, lihat senyumnya, menggoda. Tapi senyum tulus. Saya itu bisa membedakan. Wah, aku bendino ketemu wong model-model. Siapa ngomong gak diundang maneh? Yo nyari kabupaten lain, wek. Emang di Indonesia ini kabupaten cuma Kebumen apa? Dong ini yang ngantri Kebumen itu sak pirang-pirang. Bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi santri itu adil. Syawal sampean semangat syawalan, Idul Fitri cuma 1 hari saja. Untuk apa?
untuk bertakabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Nah, amal itu bahasa Jawanya laku. Apa, Bu? Nah, lakunya santri yang beridul fitri ada 4, maka disimbolkan dengan kupat. Itu artinya laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya ngaku lepat. Kalau kata orang-orang tua dulu kan gitu, kupat ngaku lepat, lontong olo-olone dadi kotong, lepet eleke disilep sing rapet, santen sing salah nyuwun ngapunten. Loh, saya kalau urusan kayak gini juara saya. Tapi ya kapan-kapan kalau diundang lagi saja. Loh, lah kita kan orang Jawa toh. Kok gak ngomong toh? Kita kan orang Jawa toh. Loh. Yuk ngapak itu ya Jawa. Madura juga Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, betul? Sama kita. Kita kan orang Jawa toh ya. Oh ya, orang Jawa itu punya tradisi adiluhung yang penuh filosofi. Sampean jangan rendah diri, ndak boleh malu jadi orang Jawa. Ya harus banggalah, ngapain? Nggak usah menggaya kamu terus hitung-hitung bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ketemu sama orang ya khair menggaya ya khair apa irungmu pesek ya khair. Lah kita ya kan kita sama-sama peseknya. Nyonge iki ngelek balak, ngelek bola rika. Padha-padha pesek ya khair. Pripun sae kabare? Ngono wae. Nyonge rika kula sampean ora usah kadek menggaya anak ente anak antum pret irung pesek anak antum. Anyel aku ngene. Loh, kupat itu isyarat. Nah, akhirnya sama masyarakat dianggap jadi syarat. Jadi setelah Idul Fitri ada hari raya kupat. Di sini juga gitu nggih? Iya Bu, masih ada Bu tradisi kupat. Lah iya kan? Kayak menjadi syarat padahal itu isyarat. Artinya laku papat. Apa saja? 1. Takbiran, 2. Zakat fitrah, 3. Sholat id, 4. Silaturrohim. Nah, laku papat ini bagi santri selesai dalam 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal tok. Loh, hari kedua sudah nggak lagi seneng-seneng, hari rayanya udah selesai kok. Hari kedua ini udah nggak lagi seneng-seneng, udah mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, melanjutkan puasa Ramadan setelah tanggal 1 Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Amin nopo lha wong ra poso kok amin. Lho, puasa 6 hari kok pahalanya sama dengan puasa setahun. Gini, kebaikan itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan 1 nilainya 10. Kalau Ramadan sebulan 30 hari kali 10 berapa? 300 hari, padahal setahun itu 360 hari, berarti kurang 60, maka puasa 6 hari bulan Syawal kalau dikalikan 10 sama dengan 60, total 360 hari sama dengan puasa setahun. Understand? Gayane. Duh, kok masih puasa? Ya wong santri. Memang Ramadan sudah lewat, tapi aku tidak mau seperti umumnya masyarakat itu yang senang-senang pesta pora nggak jelas. Memang Ramadan udah lewat, tapi aku masih tetap bisa beramal dan beribadah seperti bulan Ramadan kemarin. Memang Ramadan sudah berlalu, tapi kalau malam aku masih tetap bisa sholat malam seperti bulan Ramadan kemarin.
Aku masih tetap deres Al-Quran seperti bulan Ramadan kemarin. Walaupun kemarin Ramadan setan di penjara, kemudian sekarang setan sudah dibebaskan, aku nggak mau berkawan sama setan, aku nggak mau kalah bertempur melawan setan. Memang kemarin Ramadan pintu neraka ditutup rapat-rapat, sekarang pintu neraka sudah dibuka lebar-lebar. Aku nggak mau masuk neraka. Aku akan terus membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Aku akan meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Walaupun bukan bulan Ramadan, tapi amalku, ibadahku sama dengan bulan Ramadan. Faham? Faham? Nah itu santri, bulan apapun semangat ibadahku sama dengan bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ditinggal Ramadan ini mesti sedih kalau orang yang punya iman. Sedihnya kenapa? Pertama, kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya di tahun ini sudah lewat. Kita masih tetap bisa sholat malam, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa melakukan ibadah macam-macam, tapi pahalanya kalah jauh jika dibanding dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Betul? Nah, banyak di antara kita yang kemarin menyia-nyiakan Ramadan, sekarang udah lewat, tinggal sedihnya. Dua, tidak ada jaminan kalau umur kita bisa sampai di Ramadan tahun depan. Betul? Kan ada loh yang nggak sampai tahun depan, ada orang yang umurnya nggak sampai Ramadan tahun depan, itu ada tandanya. Di antara tandanya adalah dikasih ceramah nggak dengerin, malah main HP. Nah langsung diselehke HP ini. Andaikan sampeyan tahu nilainya Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, tentu kalian akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Udah nggak usah pakai bulan-bulan lain, 12 bulan Ramadan semua. Andai tahu nilainya. Tapi karena nggak ngerti nilainya, ya Ramadan selesai malah seneng. Yes, merdeka. Orang yang nggak tahu nilai, hidupnya pasti gagal. Nyaut, orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti rugi dan celaka. Kenapa? Karena dia akan salah pilih. Padahal hidup ini pilihan. Ketika salah pilih, sengsara. Banter. Ketika salah pilih apa saja jadinya salah pilih bupati, sengsara. Daerah-daerah yang salah dalam memilih bupati ya ketinggalan, nggak maju-maju karena salah pilih bupati. Alhamdulillah Kebumen tepat memilih bupatinya. Oh. Melu tepuk tangan. Makanya mengalami kemajuan pesat ngono. Apa kuwi melu guyu-guyu anak buahe? Melung guyu-guyu. Loh, ya bener, Bu, salah pilih bojo, sengsara. Lah sampean entuk bojo wis rupane elek, pelit pisan. Duit blonjo wis diparingke sampean dijaluk maneng. Sapa ngomong diracun? Salah pilih apapun pasti dadine sengsara. Salah pilih penceramah, yo sengsara. Contoh, lo yang diundang penceramah yang provokatif, masyarakat wis sampai guyub rukun malah diprovokasi, jadi pengkerengan, terpecah belah, atau yang disampaikan akidah yang nyimpang. Ayo, sengsara. Atau misalnya penceramahnya ndak pas, ya tiwas bondo ora rupa, hanya sekedar viral, tapi gak mutu, gak ada isinya, gak ada ilmu, gak ada hikmah. Habis acara itu gak dapat barokah, gak dapat manfaat, gak dapat ilmu sama sekali. Cuma cengengesan tok. Lah itu kan rugi panitia. Betul nggak?
Iya viral, tapi nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak ada yang bisa dipetik hikmahnya. Ya sengsara tiwas bondo ora rupa. Makanya kalau nyari penceramah itu jangan sembarangan. Lah kalau kok keplokmu kok gak penak ono model. Lah kalau nggak ada isinya, ya memang rame jamaahnya. Gebiarnya iya gebiar wong karena viral. Tapi habis acara kan selesai, tidak ada asarnya sama sekali. Nggak ada manfaat, nggak ada hikmah, nggak ada barokah. Rugi apa ndak itu namanya? Lah aku dadi panitia ya ora sudi aku. Ngopo lah mending duitnya tanggo bangun dalan. Senenge bantu programnya bupati. Loh, lah ya to wong ngene iki modale ya enggak sedikit tok. Panggunge piro? Sound sisteme piro? Ayo. Keamanane piro, konsumsine piro, korie piro, grup solawate piro, banyak ini biayanya kalau dihitung. Apa? Loh, itu nggak usah dibahas itu nggak usah dibahas loh. Lah kalau itu kan urusannya bupati toh, nggak usah dibahas. Halo, ya gara-gara salah pilih penceramah, ya sengsara, nggak dapat apa-apa, dapat capeknya, nggak ada ilmu, nggak ada hikmah, apalagi barokah. Ayo coba, ya nggak usah dibanding-bandingkan, saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Salah pilih bibit tanaman, ya sengsara, nggak mungkin panen, salah pilih bibit. Wes toh pokok salah pilih apa saja. Lah hidup itu pilihan. Ketika salah pilih mesti sengsara. Kenapa salah pilih? Karena nggak tahu nilai. Contoh, tangan kanan sampean pegang berlian, segenggam, nilainya 10 miliar. Ya mahal berlian murni. Apalagi sekarang permata emas itu harganya meroket. Tangan kanan sampean pegang berlian, ini nilainya 10 miliar. Tangan kiri sampean pegang rumput segenggam, nilainya 2.000 rupiah. Dua-duanya tok ke wedus. Ayo, kira-kira yang dipilih sama wedus, berlian apa suket? Suket apa berlian? Berlian apa suket? Itulah pilihan para wedus. Pilih suket ya karena wedus nggak tahu nilai, taunya perutnya kenyang. Andaikan wedus tahu nilai, dia pilih berlian 10 miliar rupiah, tuh kok ke suket, entuk suket 70 kabupaten. Lah karena dia nggak tahu nilai, malah yang dipilih cuma 2.000 rupiah. Jadi orang yang nggak tahu nilai mesti on. Orang yang nggak tahu nilai mesti Duh. Ayo yang mau bantah keterangan saya naik, tak tunggu mumpung aku durung pindah. Halo? Kok pilih rumput? Lah wedhus itu taunya yang penting perut kenyang. Karena wedhus itu hidupnya hanya untuk urusan perut. Mulane ana wong tlaga pragata urip kok cuma ngurusi isine perut, wong kuwi padha karo no pengajian kok mangan, berarti yo pengajianku ilmu apa panganan? Lah kok mangan ae kae ayo. Kayak berarti wedhus nganggo BH. Ngapunten Bu, saya bahasanya seperti ini dari dulu. Maaf nggih. Jadi ini bukan bahasa menghina, merendahkan, ndak. Ini bahasa akrabnya Abah Anza. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Saya dari dulu nggak pernah berubah. Ya seperti ini. Gaya saya ya seperti ini. Dari dulu ya ngata-ngatain orang lah, bahasa kasar kayak gini lah. Tapi itu kan merangkul. Kamu nggak ngerasa tersakiti kan? Malah merasa tersayangi kan?
I love you, Masya Allah. Sing tuwek ra usah. Ngapain ikut-ikutan? Aku lo ngajak yang muda, malah sing tuwa di sini. Gila nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, makanya andai jenengan tahu nilainya sholat subuh berjamaah, la tauha walau habuan, dari rumah berangkangan, kata Rasulullah. Wong setruk-setruk ini minta digotong ke masjid. Andai tahu nilai sholat subuh berjamaah, andai tahu nilainya. Tapi karena nggak ngerti, kerungu assalatu wassalamu alaik. Oke, niki multi talenta bro. Ya imam al-mujahidin, malah kelonan no. Ngeloni cucu lo. Lah karena nggak tahu nilai, andai tahu nilainya, assalatu wassalamu alaik, masjid udah nggak muat, rebutan pengen berada di soft depan. Ya meneng ora tahu jamaah subuh. Loh, ya karena nggak tahu nilai gitu loh. Woi, Masya Allah. Andai tahu nilai memberi manfaat kepada masyarakat, memberi manfaat kepada banyak orang, ya Allah, kinerja bupati ini sungguh luar biasa. Tiap hari terus memantau perkembangan masyarakat. Ngono. Langsung diamini loh. Loh iyalah, pemimpin itu kalau tahu ada rakyatnya nggak bisa makan, bukan hanya nyuruh orang ngasih beras, dibawa sendiri berasnya, diguluk sendiri berasnya. Masya Allah. Nah tapi kapan-kapan lah ini tak jelasin keutamaannya pemimpinnya. Nek yang ngundang Pemkab kapan-kapan. Nah ini kan urusannya wong Telogo Pragoto. Wong yang ngundang ini Telogo Pragoto kok. Loh kan, itu aja berharap kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, para jamaah ya. Saman ki nyumbang piro jane? Ra nyumbang arep ngatur penceramah. Bupati lo meneng padahal arep nambahi. Meneng beliau, pangkatmu apa? Ora nyumbang ngomong-ngomong. Lah udah. Sampun. Sekarang gini. Bulan sesudah Ramadan, ini infak kelilingnya sudah apa belum? Ya wes nek sampun enak kari ngajine tok karo engko bagi-bagi sarung cap. Iki lho nek promo aku wis sak Indonesia bahkan wis mendunia sarung mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya di meneng atau sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya dibuka, cari mangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ada apa enggak gitu loh. Kalau enggak ada yuk beli. Eleng-eleng ya, kupat tadi laku. 1. Takbiran. 2. Zakat fitrah. 3. Sholat id. 4. Silaturahim. Setelah itu tetap amaliah kita sama dengan bulan Ramadan, membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Bulan apapun ibadah kita sama dengan bulan. Nah itu semangat orang Telogo Pragoto, keren. Berarti Ramadannya sukses. Ada yang Ramadannya gagal, ada.
Karena puasanya bukan puasa ular, tapi puasa ulo. Kalau ular memang sebelumnya jelek, setelah berpuasa berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung, keluar dia jadi kupu-kupu, indah, cantik, kehadirannya membawa harapan, tidak menebar ancaman. Kalau ulo kan enggak. Ulo itu meskipun habis puasa sama sekali nggak berubah, namanya nggak berubah, wajahnya nggak berubah, bentuknya nggak berubah, perilakunya nggak berubah, tetap ulo. Karena puasanya ulo hanya mau melungsungi saja, dia mau ganti kulit, kulit yang lama dilepas ganti kulit baru. Karena badannya makin panjang dan makin besar. Ada ibu-ibu mirit yang posone poso ulo. Jadi puasa itu hanya mau melungsungi saja, ganti kulit, baju yang lama dilepas ganti baju, habis puasa tambah lemu. Ada, pokoknya sekarang orangnya duduk kakinya selonjor, langsung ditekuk sikile. Itu puasa ulo, langsung bingung lah ngene-ngene. Cirinya orang yang puasa ulo itu kalau makan sahur itu sebanyak-banyaknya, karena dia takut nanti kalau makannya sedikit siangnya nggak kuat puasa. Karena makannya kebanyakan akhirnya nggak sholat subuh. Terus ngapain? Ya melungker wong ulo. Bangun-bangun udah jam 8 pagi baru sholat. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Itu ulo. Ada orangnya pokoknya sekarang duduk sandaran tembok. Dilanjut apa enggak ini? Nah, para jamaah, kenapa didikan Ramadan itu harus dijalani dengan baik? Karena bulan sesudah Ramadan itu namanya Syawal. Secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ini tuntunan kepada kita, sekaligus tuntutan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah, baik ritual maupun sosial. Bu, nah, setidaknya meningkat di bidang iman dan takwa. Karena ayat yang sangat fenomenal dan terkenal paling sering dibaca di bulan Ramadan kemarin itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti iman, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, takwa. Bu, dilanjut apa enggak? Oke, tak tambah 5 menit. Kalau pengen lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku tak mampir situ, tak ceritani dewe. Iya, sampai subuh kok iya ya setidaknya meningkat di bidang takwa. Karena takwa memang kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang bertakwa yang disediakan surga. Modalnya iman, makanya ini masjidnya Nurul, Lora nyaut, masjidnya Nurul Iman. Keren. Hah? Oh, Masjid Al Iman. Ya udah. Ya nurnya dibuang ngono ae kok bingung. Masjidnya Al Iman. Oh, gandengane ana Masjid At-Taqwa, nggih. Ya wes ngene, rungokno to sayang. Kok aku memang sayang sama kamu kok. Loh, kalau aku nggak sayang ngapain jauh-jauh aku ke sini? Itu karena aku sayang sama kamu. Sopo ngomong kentir-kentir mau? Sakarepmu terserah. Kamu mau menilai apa ke aku, yang penting aku tetap sayang sama kamu. Aku nggak peduli apa kata orang. Pokoknya aku sayang sama kamu. Meskipun kamu nggak sayang sama aku tetap sayang sama kamu. Sopo mau nih gombal-gombal mau? Dibilangin kok. Loh, sampean kalau baca Quran, surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil
muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 5 menit, saya akan sampaikan munggah gentenono. Saya akan sampaikan takwa aplikatif. Ngerti pora diomongi tak aplikatif ngene iki ngerti pora ngene iki. Ya Allah. Iya. Wong di Telaga Pragoto. Wong mirip ki terkenal ayu-ayu tapi enggak sayang enggak. Aku nyandain kamu. Aku kalau bilang kayak gitu aku nyandain kamu. Biar kamu yang tadinya nyuekin aku jadi perhatian ke aku. Iki gayane wong ceramah. Jamaah yang tadinya nggak fokus biar jadi fokus. Ya kadang-kadang pakai bahasa seperti itu, tapi kamu nggak ngerasa sakit kan tak bilang kayak gitu? Ya enggak, wong pancen oon tenan kok. Ngene lho sayang, ngene lho. Takwa sosial, takwa sosial yang apabila kita lakukan kita bisa tampil sebagai kupu-kupu setelah sebulan penuh berkepompong. Tuh, ayatnya ini kalau innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya yang sangat indah. Air itu simbol keindahan. Tempat yang indah itu pasti ada airnya. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada airnya nggak jadi indah. Sampai surga pun digambarkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang-orang bertakwa dimasukkan surga. Insya Allah yang ikut ngaji ini sampai selesai adalah orang-orang yang calon penghuni surga. Ya, yang sampai selesai, yang pulang duluan nggak tahu saya. Ini belum sholat asar ya? Oh ya nggak apa-apa, sebenarnya masih banyak waktu, 1 jam lebih. Tapi kan ada yang rumahnya jauh. Nanti kita harus tahu kalau saya misalnya kelamaan sampai jamaahnya nggak sholat asar ya saya berdosa. Tapi kalau saya ngajinya terlalu sebentar ya panitianya nesu-nesu. Bukan cuma panitianya, bupatinya juga mencep-mencep. Ceramah ora tenanan, kan mesti gitu. Ya sedeng. Saya juga tahu kok. Penjenengan wajib sholat asar semuanya. Nggak boleh saya kelamaan sampai meninggalkan sholat asar. Yo yang dosanya paling besar saya. Tuh, jadi insya Allah nanti ngaji selesai masih cukup waktu untuk sholat asar. Yang penting jenengan sudah niat toh. Udah begitu masuk waktu dan niat akan mengerjakan sholat asar pada waktunya, nggak sampai keluar waktu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang gimana keadaan ahli surga? Sampean-sampean ini akan dimasukkan surga. Nek sido. Lho sido apa ora kok? Akhidina ma atahum rabbuhum. Para penduduk surga itu bebas menikmati dan mengambil apa saja yang disediakan Allah untuk mereka sebagai hadiah. Masya Allah. Jadi nanti di surga sampean-sampean itu bebas mengambil dan menikmati apa saja yang sudah disediakan Allah. Nggak ada larangan, nggak ada pantangan, nggak ada sirian, bebas sebebas-bebasnya. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam dan Ibu Hawa kan udah pernah tinggal di surga, tapi masih ada pantangan, masih ada larangan. Wala taqraba hadhis syajarah. Nggak boleh dekat-dekat pohon ini. Masih ada larangan. Mbok gak dirungokno kok. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis lewat rayuane Ibu Hawa. Kena Nabi Adam. Nah, sejak saat itu laki-laki itu kalau udah kena rayuan perempuan kalah. Ngono, wong aku baru kena senyumannya bupati aja udah kelepek-kelepek. Jadi misalnya beliau minta jadwal mau nolak itu udah kayak nggak bisa. Harus dicari-carikan waktu. Yang penting kan sesuai kesepakatan. Ngono lho. Halo? Halo? Bisa difahami ya omongan saya ya? Lah akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga. Karena apa? Melanggar aturan.
Ini pelajaran pertama, surga nggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan. Paham? Ayo dieling-eling, surga nggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar. Kalau ingin jadi penghuni surga, jangan melanggar aturan. Orang di dunia saja melanggar aturan pasti kena hukuman, pasti kena sanksi, betul? Nah, berikutnya, nah kalau kita nanti kalau jadi masuk surga, insya Allah yang hadir di sini semuanya jadilah masuk surga. Nah, cuma tingkatnya yang beda-beda. Lah wis gak popo ngemper-ngemper sithik ra popo. Sing penting ora neraka. Non neraka ki kabare lara. Halo? Halo? Sampean nanti bebas sebebas-bebasnya, nggak ada larangan, nggak ada sirian, nggak ada pantangan, bebas sebebas-bebasnya. Maka kalau di dunia nggak ada orang yang bebas sebebas-bebasnya. Seenak-enaknya orang hidup di dunia, nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Pasti masih ada larangan, ada pantangan, ada ketentuan. Ayo siapa di dunia ini yang bebas sebebas-bebasnya? Ayo ngomong wong edan. Wong edan kae bebas, ya ora. Sik diopeni karo negara, diatur sama negara. Ditampung sama dinas sosial, dididik, dibina. Ndak ada orang bebas di dunia ini. Kan wong-wong kadang-kadang le ngomong ini, wong edan kuwi bebas. Bebas apane ya ndak? Dia mau muda terus ya terus ditangkep sama orang dikatoki kok. Nggak ada di dunia orang bebas sebebas-bebasnya. Pasti ada batasan. Kalau di surga nanti nggak ada batasan, bebas sebebas-bebasnya. Di dunia siapa yang bebas? Ayo, jadi kiai terus bebas sesukanya, semaunya, nggak bisa. Saya yang belum kiai saja nggak bisa bebas. Loh, bener. Orang lihat saya itu, ya Allah ya Karim. Makanya saya hidup sampean mikirnya kan kayak enak, ndak bisa bebas, ndak bisa bebas, bener ndak bisa bebas. Orang apa berhenti di SPBU mau ngisi BBM aja udah nggak bisa bebas. Pegawai apalagi pegawainya tahu itu plat nomor mobilnya saya, dikeroyok. Wong saya masuk toilet aja ditungguin jejer, ya perkara minta foto. Nggak bisa bebas. Saya itu kalau ngopi, kan saya sering ngopinya di tepi jalan. Itu ganti penampilan Pak. Nyamar, kan wajah saya wajah pasaran. Dia nggak bebas, ngerasa nggak bebas. Nyamar pakai kaos, topi, kemudian kacamata hitam. Itu pun saya mojok ke arah yang kira-kira nggak bisa terlihat orang. Itu pun masih ketahuan coba. Nggak bebas. Saya juga pengen dong sekali waktu jalan-jalan rekreasi. Pernah neng pantai ngono. Ya enggak jadi menikmati suasana alam wong perkara dikeroyok orang. Maka istri saya itu kalau belanja saya ikut, gak usah turun neng mobil ae. Nah aku padha karo boneka kuwi lho. Ndak bebas, dipikir bebas ya. Ndak bebas sama sekali. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi pejabat, jadi bupati, bebas berbuat semaunya. Ini anggaran mau tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Siap-siap pakai rompi oren. Loh, jadi kepala daerah terus bebas sebebas-bebasnya, menggunakan kewenangan dan kekuasaan sebebas-bebasnya. Saiki jadi kepala daerah ki ameng-ameng nyawa. Lah iyalah. Bener. Takokne tuh. Itu loh mantuk-mantuk kayak gini. Ini tak sampaikan biar periode depan nggak ada yang nyalon lagi. Mesisan. Gitu loh. Yuk sekalian gitu loh. Loh karena Masya Allah berat banget. Dengerin itu yang mau nyalon periode depan. Dengerin. Nggak usah biar ini aja. Loh, maksudnya sing remek biar ini gitu loh. Wes sekalian biar diterusin. Ngono. Yes. Lu siapa yang bebas? Orang kaya banyak duit bebas berbuat sesukanya,
Kalau tiap malam ke night club, ajep, 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 ajep. Minum semaunya, didampingi perempuan-perempuan cantik semaunya. Itu sama pemerintah dilarang, oleh agama dilarang, perbuatannya terlarang, bayarnya. Loh. Siapa yang bebas pengen tahu aku? Mentang-mentang banyak duit, bebas memakan makanan sesukanya. Misalnya prasmanan, menu semua tersaji, terus bebas. Malah orang kaya itu terlalu banyak sirian. Apalagi udah sepuh, udah tua, mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Ndak boleh kakan pantangan. Simbah kakung ikut prasmanan. Apa mana gek ditut ke Mbah Putri, gek sing wedok galake kaya asu manak kae. Ki arep juga iki ditampel aja kuwi. Ganti sate, sate ya ora entuk, kikil ya ora oleh, gak gari urip matane tok kedap-kedip. Loh. Iki ae ora bebas. Sopo sing bebas di dunia ini? Ndak ada. Polisi bebas, penegak hukum terus bebas berbuat sesukanya. Wong ra tepak bedil ndase dor ngono. Lah wong yang di pundaknya udah bintang aja nggak bisa bebas kok. Kesangkut narkoba, sikat gak peduli. Apa maneh lagi seret-seret. Ngono lho Pak Ibtu. Sing doreng ya padha. Tentara terus bebas berbuat sesukanya. Dipercaya Koperasi Desa Merah Putih terus bebas sesukanya. Yo siap-siap pretel dan hati-hati penyelewengan anggaran. Loh, saya kan ngingetin toh program dari presiden yang udah bagus itu, ya pelaku-pelakunya jangan menyalahgunakan, kasihan Pak Presiden. Ngono lho. MBG program bagus, ya jalankan sebagaimana program semestinya. Ojo kakean disunat. Ngono. Koperasi Desa Merah Putih kawal, sing ketat dan kawal, kepala desa yuk kawal kabeh. Ojo malah dijak kongsi. Dah Pak Kades sekian persen, saya sekian persen. Kawal yang bener-bener. Loh ini program untuk rakyat kok. Ngono loh. Loh saya itu di setiap ceramah selalu aksi bela melarat. Loh, ayo coba teliti ceramah saya mulai dulu sampai sekarang. Saya selalu memperjuangkan nasib orang-orang miskin. Mulane sing tak sindir ya sing model ngene-ngene iki. Loh, mbok krasa mbok ora, tapi kan tujuannya baik. Ra trimo ya ben prei to. Ngono kok bingung. Wah, aku enggak takut. Lo ngapain wong yang diomongkan bener kok takut? Orang takut itu kalau yang diomongin salah. Ngono. Coba omongan saya tadi yang misalnya salah yang mana? Coba saya diingatkan. Ya bingung kowe goleki. Wong wis tak pikir wek. Ijen dan ngono, ini yang sama-sama mengingatkan dan aku juga ngeman jenengan dan loh sampean ki yo meneng, aku ki merjuangno dirimu ngono lho. Oh ya mono yamene seprono seprene wong cilik nggo kalah-kalahan wae ngono lho. Loh saya ini juga wong cilik kok podo. Saya juga dari keluarga TNI AD, Tani Angkatan Doran. Oh, rata-rata profesinya juga tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Halo. Piye maksudnya? Lah sampean kalau pengen bebas menikmati segalanya besok di surga. Nah syaratnya harus jadi orang yang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini seperti apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Mereka dulu sebelum masuk surga berarti waktu masih di astagfirullahaladzim ngene diarani oon nesu padahal asline yo dulu sebelum masuk surga berarti waktu masih di dunia adalah orang-orang baik, dia sukses hidupnya. Para jamaah, orang sukses itu bukan orang yang berhasil meraih apa yang diharapkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Sukses bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Apa yang diinginkan, yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Paham? Saya ulang ya, soalnya nek gak diulang gak paham. Mergo wonge ayu tapi love you. Sukses itu bukan kok berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Karena apa yang diinginkan bisa didapatkan belum tentu jadi tapi kalau mendapatkan kebaikan berapapun dalam bentuk apapun pasti jadinya baik. Makanya orang sukses itu siapa? Orang yang berhasil mendapatkan kebaikan, orang yang berhasil menjadi orang baik. Stop itu orang sukses. Ngono lho. Ketua RT berhasil jadi orang baik, berhasil mendapatkan kebaikan. Ketua RT sukses itu. Bupati yang berhasil menjadi orang baik, berhasil mendapatkan kebaikan, berhasil menjadikan kebaikan, bupati sukses. Sebaliknya, ora usah diomongke. Lo kan gitu loh, penceramah sama, ngono loh. Kalau berhasil mendapatkan kebaikan, berhasil menjadi orang baik, berhasil menebar kebaikan, yaitu penceramah sukses. Apa? Grimis? Ndak, wong ini tadi minta ya Allah hujan ya hujan, tapi ya nanti setelah pengajian. Nah, terus nanti malam terang lagi, soalnya nanti malam masih ada jadwal lagi. Tahu jadwalnya? Di mana? Datang ya. Love you. Masya Allah. Ayo bulan ini Kebumen luar biasa. Hari ini saya di Kebumen. Insya Allah nanti akhir bulan ada agenda lagi ke Kebumen. Masih ada 3 apa 4 tempat gitu. Jadi aku misalnya nyalon kepala daerah Kebumen, ora dadi. Ya Allah ya Karim. Bu, orang baik itu seperti apa? Lah ini poinnya di sini. Ayatnya sering dibaca di setiap event halal bihalal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Kriterianya ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit, seneng sedekah, seneng semangat di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu seneng, di waktu susah, di waktu banyak duit, di waktu duit sedikit, di waktu sakit, di waktu sehat. Itu calon penghuni surga. Soalnya ada orang sodakoh itu kalau lagi terpaksa saja, pas gering sodakoh, bancaan, tapi nek sehat ora tahu sodakoh. Sampai tonggo-tonggone titen, kok wis suwe ya wonge ora gering. Soalnya orang lain dum-duman. Sodakoh di waktu gampang, di waktu lampang banyak orang bisa.
Di saat lapang, di saat gampang, di saat banyak duit, akeh wong iso. Tapi sodakoh di waktu sulit, sodakoh di waktu sempit, sodakoh di waktu kepepet. Lah ini yang jarang orang bisa. Penduduk surga itu orang yang bisa sodakoh di waktu sulit, sempit, kepepet. Coba saya pengen tahu. Halo? Ya Allah, gak direken aku. Halo? Kalau di saat gampang, enak kabeh wong iso. Panen mangga, buahnya lebat, dijual nggak laku, akhirnya dibagi-bagiin tetangga. Ya kabeh iso. Jual gorengan nggak laku, bagi-bagiin ke orang. Ya semua orang bisa. Tapi coba misalnya kepepet, ibu punya duit cuma 500.000 itu saja. Ibu sendiri punya kepentingan yang luar biasa mendesak untuk ibu sendiri. Duit cuma 500.000 itu, nggak ada yang lain. Ibu punya kebutuhan yang sangat penting mendesak. Terus ada tetangga datang minjem atau minta 500.000. Berani ngelepas? Ya ora iso mlebu swarga. Kalau ahli surga berani. Lah nek wong Telaga Pragata, lah wong aku dhewe butuh. Nyonge dhewe butuh tak paring nirika. Nyonge terus priben. Nyonge kepriwe? Halo? Ya karena dia nggak yakin sama Allah. Padahal kalau orang yang bertakwa, penghuni surga berani. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah, pasti ada gantinya. Makanya orang kalau dikasih itu suruh bilang terima kasih, kemudian mendoakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Artinya orang memberi pasti akan mendapat balasan lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya iya, tapi enggak berani menaruh kepercayaan. Aneh, padahal sama bank berani menaruh kepercayaan. BPKB, sertifikat tanah, sama Allah enggak berani. Woi, lo sama sawah lo berani menaruh kepercayaan. Buang gabah 2 kilo, berani, kenapa? Karena ada harapan dapat balasan gabah 2 ton. Sama sawah percaya, masa sama Allah nggak percaya? Ya itulah mentalnya orang yang pelit alias medit. Ya biar sembuh. Tak gituin itu biar sembuh. Itu yang pegang kamera sampai meh ceblok kameranya. Halo? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Orang nesunan, orang ngamuan, tapi sabar. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Hidup ini harus dijalani dengan sabar, maka yang bisa masuk surga hanya orang sabar. Orang ngamuan itu nggak boleh masuk surga. La taghdab walakal jannah. Ojo nesunan, ojo ngamuan, nanti kamu masuk surga. Nek ngamuan nggak bisa masuk, polisi ngamuan nggak bisa masuk, TNI ngamuan nggak bisa masuk, guru ngamuan nggak bisa masuk, bupati ngamuan nggak bisa masuk, kiai. Loh, emang iya kok? Iya. Ya yes, kapan-kapan tak terang no. Iki soalnya waktune, loh kontraknya sama hujan itu tinggal sebentar. Kenapa harus sabar? Karena kita hidup bermasyarakat, kita bersikap baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Betul? Kadang kita baik sama orang tapi orang itu balasnya jelek ke kita. Ada apa enggak yang kayak gitu? Telaga Pagotan ada apa enggak? Yang paling banyak tinggalnya di RT berapa? Maka sampean kalau berbuat baik sama orang jangan pernah berharap dibalas kebaikan. Kalau sampean berharap dibalas kebaikan, siap-siap kecewa dan sakit hati. Ayo, kecewa dan sakit. Guru memberikan ilmu kepada muridnya, mengajar itu loh. Lah kok guru berharap balasan dari muridnya, mesti kecewa karena nggak mungkin muridnya bisa membalas memberikan ilmu kepada gurunya. Saya ngasih ceramah ke sampeyan semua, kok saya berharap dibalas diceramai sampeyan? Ngantek langit nublek orang ngira.
Halo? Bupati ngasih santunan ke janda-janda tua warga miskin, kok bupati berharap dibales santunan sama warganya? Tidak mungkin, mesti kecewa kalau berharap balasan. Maka berharap balasan kepada Allah. Betul? Betul? Bu, jangan pernah berharap kepada suami, sakit hati. Bapak juga jangan terlalu berharap kepada istri, jelei. Ayo aku jujur, Bu, sampean sebagai istri menghadapi suami lebih banyak syukurnya apa lebih banyak sabarnya? Sampean le ngadepi bojo ki akeh syukuri apa akeh sabare? Lebih sering dipuaskan apa dikecewakan? Pak, piye Pak? Berarti Bapak belum bisa memuaskan istri, Pak. Mereka lebih sering dikecewakan. Lah kalau nggak sabar, bubrah. Apalagi kita hidup dengan manusia, kita hidup bukan dengan malaikat, bukan dengan setan. Kalau malaikat baik tok, setan jelek tok. Malaikat bener tok, setan salah tok. Manusia ada baiknya, ada jeleknya, ada benernya, ada. Maka ketika jelek, ketika salah dimaafkan. Bu, suami ibu manusia apa bukan? Pasti ada salahnya. Maka ketika suami salah Bapak, istri Bapak manusia apa bukan? Oh bisu itu gak jawab. Istrinya Bapak manusia apa bukan? Pasti ada salahnya. Maka ketika istri salah Pak, dimaafkan. Bu, sampean kalau pengen punya suami yang gak ada salahnya, ojo rabi manusia. Ya gedebok lo telaten ono. Bapak, lah iya, tetanggamu manusia apa bukan? Pasti ada salahnya. Sehingga ketika salah harus orang yang mau memaafkan adalah orang cerdas. Kenapa? Musuh dimaafkan, lawan dimaafkan, jadi saudara. Kawan, saudara nggak dimaafkan, jadi musuh. Betul? Kalau siapapun dimaafkan, maka siapa saja akan jadi saudara. Di mana-mana berjumpa dengan nondi-indi ketemu. Lainnya nggak mau memaafkan, di mana-mana ketemu musuh. Halo, gitu ada orang nganti kiamat ora tak ngapuro, nganti kiamat ora tak ngapuro. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya pakai jilbab warna hitam. Lah wong sombongmu kok ngungkuli Gusti Allah? Allah aja memaafkan kok kamu nggak mau memaafkan. Makanya ini pentingnya kita berhalal bihalal, saling memaafkan, sehingga kita mendapatkan Idul Fitri. Karena dosa kepada Allah sudah bersih, karena dosa kepada sesama manusia juga sudah bersih. Minal aidin wal. Matur suwun, waktunya udah hampir hujan. Sekarang aku tak bagi-bagi sarung cap. Kalau ada anak Telogo Pragoto atau anak Mirit yang berani tampil bareng sama Abah, ayo ada nggak? Ada anak yang hebat loh. Gini ya, yang tampil sama Abah itu alhamdulillah ada beberapa yang kemudian mendapatkan prestasi luar biasa. Dan izin Ibu Bupati, alhamdulillah ternyata, halo, dengerin saya ngomong. Halo, Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah lho ki anake wong sak Telogo Pragoto diunggahke kabeh. Lah kesini Dik. Biar nggak di depannya Ibu Bupati, sini duduk dulu. Nanti yang tak tunjuk aja yang naik. Yang lain nanti malam, duduk semuanya duduk. Iki malah harap lungguh ning kursiku iki. Duduk semuanya, duduk semua. Duduk, gerak. Duduk, gerak. Lah ini kalau semua ditampilkan sampai Isya. Bentar nanti tak pilih. Maaf, saya tak cerita dulu. Dulu awalnya saya kayak gini dikritik. Apa itu ceramah kok model kayak gitu. Tapi kenyataan sekarang semua penceramah modelnya tiru saya. Betul apa enggak? Dulu saya ceramah humor ya dikritisi. Tapi nyatanya yang paling mudah diterima semua kalangan ya metode kayak gini. Maka saya kalau dikritiki, saya dihujat, saya nggak pernah klarifikasi, apalagi melakukan pembelaan pembenaran, enggak. Akan saya jawab dengan prestasi.
suatu saat akan terbukti. Ngono ae saya. Alhamdulillah ternyata udah ada beberapa anak yang saya sendiri awalnya juga nggak nyangka kalau ternyata ini juga dipantau oleh sekolah rakyat. Jadi saya itu dikirimi video-video sama Menteri Sosial, dikirimkan ke saya. Niki lare pundi, niki lare pundi, niki lare pundi, dan alhamdulillah kemudian setelah ditelepon langsung dan saya ditanya niki lare pundi, bisa minta nomor HP-nya. Mereka akhirnya alhamdulillah difasilitasi untuk masuk di sekolah rakyat. Tepuk tangan dong. Nah, sekolah rakyat ini program pemerintah yang keren luar biasa untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Kalau dulu yang bisa bersekolah di sekolah unggulan berkualitas itu hanya anaknya orang-orang kaya karena bayarnya mahal. Betul? Betul? Nah, sekolah rakyat didirikan ini untuk memfasilitasi keluarga yang prasejahtera, prioritasnya untuk keluarga yang prasejahtera, agar mereka bisa mengenyam pendidikan setara, bahkan itu levelnya di atas sekolah unggulan. Loh, keren. Kebumen sampun Ibu? Nah, lagi berjalan. Oke, dan ternyata sudah ada beberapa anak yang langsung dapat diterima di sekolah rakyat melalui niki. Karena dilihat backgroundnya, kemudian dilihat potensi dan bakatnya. Alhamdulillah, saya senang, saya bisa ikut membantu masyarakat, menyekolahkan anaknya. Saya juga ikut membantu programnya pemerintah yang bagus. Matur suwun. Halo? Halo? Lah ini nak, kamu mau tampil apa? Misalnya disuruh tampil. Mau ngapain? Gak jawab. Kamu? Hah? Gak jawab. Kamu? Kamu? Hah? Sholawat kamu? Hah? Pidato kamu? Hah? Ngaji apa? Hah? Apa aja? Adik? Ngaji apa? Hah? Lah wasamsi. Nanti malah ada yang kulhu nanti. Yang pidato berdiri dulu. Nah, tepuk tangan untuk adiknya. Ayo, tepuk tangan untuk adiknya. Sayang, namanya siapa cantik? Anin. Hah? Anin. Ya jangan bentak-bentak gitu. Amin. Sini sayang, cantik. Mas operator, mic yang dipegang adik ini volumenya tolong diangkat, Mas. Anin, nama lengkapnya sayang. Anindita Fatimah Salsabila. Anindita Fatimah Salsabila. Top. Adik rumahnya mana? Namanya bagus banget, cantik kayak orangnya. Rumahnya mana? Banjarsari Gombong. Banjarsari? Gombong. Oh, Gombong. Tepuk tangan untuk Gombong. Adik kesini sama siapa? Ibu. Sama ibu. Ayahnya ikut nggak? Udah di surga. Masya Allah. Maaf ya sayang ya. Apa ndak tahu kok sayang ya. Ayahnya udah di surga. Didoakan terus ya sayang ya. Adik punya kakak nggak? Punya. Berapa kakaknya? 2. 2. Tapi nggak punya adik? Enggak. Enggak. Sekarang sekolahnya kelas berapa, Anin? 2. Kelas 2. SMA? MI. Oh, MI. Abah kira SMA. Nanti Anin kalau udah besar cita-citanya pengen jadi apa sayang? Guru. Pengen jadi guru. Kalau jadi bupati mau nggak? Nggak mau. Jadi polisi mau nggak? Nggak mau. Jadi perawat? Nggak mau. Dokter? Nggak mau. Kalau jadi ustazah? Mau. Dia cita-citanya pengen jadi guru atau ustazah. Nanti pengen ke pesantren nggak? Iya. Iya. Anin, yang ngajari Anin pidato siapa? Ibu. Emang ibunya bisa pidato? Nggak tahu. Nggak tahu kok berani ngajarin Anin. Nyata di Google. Hah? Nyata di Google. Oh, gitu. Ini jawaban yang jujur. Yo, nggak apa-apa, belajar bisa dari mana. Yang penting nanti diselektif. Gitu. Oke, udah pernah tampil belum? Belum. Belum. Baru mau tampil pertama ini. Kok berani? Nggak takut? Enggak. Nggak takut? Enggak. Ada ibu bupati loh. Berani? Berani. Berani? Berani. Ya beranilah anak Kebumen. No. Ayo, judulnya apa pidatonya sayang? Kita
kitab-kitab Allah. Coba mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan bakso di kapal selam. Masa di kapal selam bisa makan bakso? Ya nanti keselak nanti. Ya udah nggak apa-apa, namanya pantun. Ayo mulai, ayo. Diulang. Makan bakso di kapal selam. Cakep. Ditambah sambal pedas rasanya. Terima kasih yang sudah jawab salam. Semoga bahagia hidupnya. Nah, ngono. Iki bupati belum tentu bisa loh ini. Ini keren ini. Sampai ada sambal pedas rasanya. Ya namanya sambal ya pedes nih. Ayo mulai sayang. Top, Abah suka. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah atas karunia besar yang jarang kita sadari. Karunia nafas untuk kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam, Semoga selalu terlimpahkan kepada salawat serta salam. Salawat serta salam. Marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wes pertama tadi lo nafas tadi diingat-ingat. Bayang nih sampean ra iso nafas. Ayo milih ndi? Duitmu lancar, nafasmu seret. Nafasmu lancar, duitmu seret, milih ndi? Ora milih berarti padha serete. Ini tadi mbok nerangke karunian nafas, aku langsung jeduk. Ya Allah, ya bener. Lagi dike asma iki wis. Ayo langsung lanjut. Bersolawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah telat sholat subuh. Ngrungokne. Tak pernah telat sholat subuh, ora kaya sing seragaman nang dhuwur panggung kuwi. Ojo ceklok ya telat terus. Lanjut. Beda sama kita yang alarmnya sering dimatiin lagi. Ada enggak yang alarm dipasang tapi dimatiin lagi? Orangnya di bawah apa di panggung? Ada alarm dimatiin lagi. Lanjut. Yang terhormat Abah Anza dan para kiai-kiai. Yang terhormat Ibu Bupati, ayo. Yang terhormat Ibu Bupati Dan para pejabat. Langsung hadirat langsung semuanya. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Langsung. Perkenalkan, nama saya Anindita Fatimah Salsabila, kelas 2 MI Ma'arif Banjarsari Gombong. Di sini Anin mau mengajak teman-teman mengingat rukun iman ada 6. Akeh sing lali kae, tuwek-tuweke akeh sing lali kae. Apa saja? Yang salah satunya rukun iman ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Ada 4 kitab utama, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani semuanya. Namun yang wajib kita imani adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab penutup yang dijamin kebenarannya. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita mengaji, rajin membaca dan menghafal dan mengamalkan Al-Quran setiap hari supaya hidup kita berkah dan
dan disayang Allah. Nah, bener, soalnya itu lebih banyak tiktokan itu daripada Al-Quran. Itu loh orangnya. Lanjut. Supaya hidup kita berkah dan disayang Allah. Terus. Demikian. Hah? Demikian. Demikian tuh piye lo penutupan. Mau penutupan? Iya. Hah? Iya. Ya nggak apa-apa, ayo ditutup. Demikian yang bisa Anin sampaikan. Jalan-jalan ke Surakarta. Jangan lupa beli serabi. Nah. Jalan-jalan ke Surakarta. Jangan lupa beri serabi. Maafkan atas semua Sekian dari pidato. Ya, sekian pidato dari saya. Sekian pidato dari saya. Terus Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah namanya anak-anak masih belajar. Saya aja dulu umur segini belum tentu bisa. Ngono loh. Top. Ngajinya udah sampai Al-Qur'an belum, Anin? Udah. Juz berapa? Juz 2. Bener. Iya. Kok kayak nggak percaya aku? Masa udah juz 2 ngaji Al-Qur'annya? Coba sekarang surat pendek dibaca yang hafal, Anin. Ada nggak surat pendek yang hafal? Surat apa? Hah? Surat apa? Surat apa ya? Hah? Surat apa? Surat apa? An-Naba. Bisa An-Naba? Bisa tapi belum hafal semua. Coba sedikit aja, sedikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Udah. Pokoknya ini udah ngaji Quran, aku seneng ya. Belajar terus ya sayang ya. Ya. Tuh, itu Salim sama Ibu Bupati dulu minta doa. Tak suruh Salim. Nanti minta doa ya sama Ibu Bupati biar kamu jadi anak yang sukses kayak Ibu Bupati. Bupati, Ibu Bupatinya cantik apa enggak? Cantik. Cantik banget. Ayo Salim dulu ya sama Ibu ya. Terus sama sebelahnya itu terus diurut sampai yang seragam doreng itu ya. Gini Anin, nggak boleh minta duit. Kalau dikasih diterima. Tapi nggak boleh minta. Ya. Nggak boleh minta, oke? Kalau mereka nggak minta tenang, Abah ada duit. Ya. Buat Anin ya. Ya. Oke, berangkat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ayo cium tangan semua. Ayo sebelah itu. Itu Masya Allah. Nah, Masya Allah. Lah bocah sakmono kok pinter golek pekayaan. Lah iku iso gajine ASN saulan lho kowe golek. Sini sayang, Masya Allah. Udah yang belakang nggak usah, nggak ngasih kok. Capek kamu nanti. Dapat berapa? Masya Allah. Iki maklare dapat berapa? Udah di anu di sini aja. Ini anak yatim. Dia cita-citanya luar biasa. Ini dikasih ibu Salim. Nah, makasih. Yang lain nggak usah apa video orang ngekei video. Ini orang kalau nggak punya malu ya kayak gitu. Nggak ngasih malah video. Udah, biarin sini aja sayang. Kamu yang rajin ya sayang ya. Pasti nanti cita-citanya kamu tercapai. Amin. Nanti masuk pesantren ya sayang ya. Ya. Ibu Bupati ini ada program beasiswa untuk santri apalagi yang ngafalin Al-Quran. Siswa-siswi yang berprestasi. Ada program, ada tepuk tangan untuk Pemkab Kebumen, ini luar biasa. Anak kok pinter kayak gini. Mau sarung ndak? Mau. Yalah mau. Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga lah. Mulai anak-anak sampai semuanya tahu. Nah sini tak kasih sarung cap mangga.
Oh ini sama dapat bonus peci, nanti dikasihkan ke kakaknya. Ada kakaknya yang cowok ada enggak? Oh ini kakaknya. Ini kakaknya kamu? Iya. Hah? Iya. Lo kok maju karo? Kamu mau tampil apa tadi? Sholawat? Yang ngerti gitu ya kamu yang sholawat, adiknya yang ceramah pidato. Ya udah, ini kakaknya berdiri kakaknya. Loh cium tangan ini. Loh cium tangan sayang kalau dikasih. Nah nanti didoakan dulu, terima kasih. Oh nanti ya. Sekarang ini. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Hah? Gimana? Sarung mangga. Sarungnya apa Anza? Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya apa Ansa? Sarung mangga. Sarung mangga. Sederhana. Sederhana. Istimewa. Istimewa. Penuh gaya. Hah? Penuh gaya. Penuh gaya. Nah, ini kakaknya dapat peci Anja. Nanti kamu tak kasih sarung juga. Kamu terima kasih dulu sama Ibu Bupati. Terima kasih Ibu Bupati. Terima kasih Bu Bupati. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan, husnul khotimah. Amin, masya Allah. Leh, yoku yo penting. Ayo siapa yang pengen suul khotimah? Semuanya itu doa paling pokok husnul khotimah. Nanti akhir jabatannya husnul khotimah, akhir kehidupannya husnul khotimah, akhir pengajian ini ya husnul khotimah. Bener semuanya doakan husnul khotimah. Mudah-mudahan terpilih jadi bupati lagi. Mudah-mudahan terpilih jadi bupati lagi. Nah, makin disayangi rakyat. Makin disayangi rakyat. Nah, ganti kayak terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Nah, semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan, husnul khotimah. Enak bondo 50.000 husnul khotimah. Lah modal 50.000 husnul khotimah. Terima kasih Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Terima kasih Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Dan Pak Dan Ramil. Juga Pak Lurah. Juga Pak Lurah. Dan semua yang ngasih saya. Dan semua yang ngasih Anin. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan, husnul khotimah. Stop pokoknya husnul khotimah. Ini penting wi. Nih tak tambah. Iya toh mesti. Ini anak yatim. Ini nak tak tambahin. Yo 500. Aku nih tiap hari. Nak, tambah nih dari Abah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, kamu yang pinter ya. Ya. Abah suka. Anin cerdas, Anin semangat. Anin nanti akan jadi anak hebat. Amin. Membanggakan keluarga. Amin. Mengharumkan Kebumen. Amin. Pinter. Kakaknya sholawatan. Langsung. Oh, Masya Allah. Adiknya dampingi. Ayo kakaknya, kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nanti lulus kelas 6 mondok ya di pesantren ya. Ayo coba kamu sholawatan gimana suaranya. Namanya siapa kakaknya? Syafiq. Ayo coba kayak apa? Sholawatan. Ganteng, ayo. Sholawat apa? Sholawat Asyikil, ayo. Kayak apa, yuk. Yuk. Loh, pinter ya adiknya digawane. Aku le gak ono sing gawane. Lah mbok kok mulih kok. Ayo kakaknya selawatan Azil. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min bainihim
tangan, Masya Allah. Ini sakingannya masih agak grogi dia, sehingga suaranya nggak bisa full powernya. Tapi keren, suaranya keren. Kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa nanti kamu? Namanya siapa kakaknya? Syafiq. Syafiq, pengen jadi apa nanti cita-citanya? Guru. Guru juga, adiknya guru, kakaknya juga guru. Kamu masa nggak pengen jadi polisi? Sebenarnya pengen jadi dosen. Hah? Sebenarnya pengen jadi dosen. Oh, pengen jadi dosen. Tak doain jadi rektor. Di atasnya dosen itu. Ya? Udah ganteng, pinter. Ini loh, keluarga terdidik. Ora kaya anakmu. Ini keluarga terdidik. Kayak gini. Ya udah, adik wis dapet toh. Nih, udah. Kamu minta sarung juga. Kan sarungnya udah dikasihkan ini. Ya. Dan nih, kita tambahi 100. Ya wes. Lagi bocah sakmene akeh iki ya sampai isak engko aku lek ngene. Wes, kei THR ae 20.000-an. Oh, ini loh ditambahi. Nak. Ini nggo jimat. THR. Tak kasih kamu. Nah, ini nak. Nah. Dah, moh tuwek. Kareti kok, THR kok. Dah ya nak, lain kali kalau ketemu Abah lagi. Maaf ya, soalnya ini tadi kan tak tanya mau apa? Baca surat Al-Kausar, baca surat Tabat, baca surat apa. Nah kan kalau yang kayak gitu kan udah banyak. Tapi ini pidato, ini luar biasa keren. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak hebat Kebumen. Insya Allah kita sambung nanti malam dan insya Allah nanti akhir bulan saya masih ada agenda di 4 titik di Kabupaten Kebumen insya Allah. Di bulan ini juga akhir bulan setelah saya dari Kalimantan insya Allah. Mudah-mudahan warga Telogo Pagotan, warga Mirit dan warga Kebumen guyub rukun, mudah-mudahan makin sejahtera, mudah-mudahan tambah kuat iman takwanya, makin barokah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal 'aidin al faizin as-salimin al ghanimin al aminin al maqbulin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal hikmah wal ridha wal maghfirata wal jannah wa nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, kekhilafan, kesalahan saya mohon maaf. Wafaqanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ilmu ayatun hasanah kalian doa penutup. Kami sambut dipun atur sabda terjadi pada niku al-karom romo biaji abargan kepada pun kalau ada matur ampun. Alhamdulillah adicara demi adicara wonten yang sonten menika sampun paripurna. Kawula pilihan nipun dherekaken lampahipun adicara awit awal demi akhir kata